Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita semuanya di dalam majelis dari majalisul ilm. Kita menggali dan menambah pengetahuan kita dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di saat perjalanan kehidupan manusia berjalan namun pasti menuju akhir zaman, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakthuru fiha al-jahlu wa yakillu fiha al-ilm. Semakin banyak kebodohan dan semakin sedikit ilmu agama, maka tidak ada yang lebih mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada menggunakan waktunya yang ada untuk mendalami ilmu agama Islam. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan orang-orang yang Allah inginkan dari dia kebaikan, Allah Azza wa Jalla akan berikan padanya fikih dalam agama ini. Ikhwan dan akhwat dan juga para talabatul ilm yang dimuliakan Allah Subhanahu. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan fikih praktis, yang mana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hal yang bertemakan dengan jamak dan qasar di dalam salat. Mengapa ini menjadi tema yang perlu untuk kita bahas? Ini sebenarnya adalah menyambung dari majelis kita di pertemuan yang lalu, tatkala kita membahas uzur-uzur yang dengannya seorang boleh meninggalkan salat jamaah. Baik, mengacu kepada kitab yang kita kaji, silakan kembali dilihat. Pada majelis yang lalu telah kita bahas tentang seorang yang dia bangun dari tidur. Dia tertidur dari salat. Apakah 1 kali waktu salat, ataukah 2 kali atau 3 kali? Maka yang dia lakukan adalah melakukan salat itu semuanya secara urut, dan tidak ada yang perlu dia lakukan kecuali hal itu. Ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah untuk dia kecuali itu saja. Dia tidak perlu kemudian melakukan sesuatu yang lain, namun dia melakukan salat kapan dia bangun, dan termasuk adalah ketika dia itu terlupa di dalam melakukan salat. Namun tentunya di sini hal yang perlu untuk kita ketahui, tentunya tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyengajakan tidur sebelum waktu salat tiba. Dia sudah tahu kalau 5 menit lagi akan masuk waktu asar, atau masuk waktu maghrib, atau masuk waktu subuh, dan dia mampu untuk menahan rasa kantuknya, lalu dia sengaja untuk tidur. Alah, tidur aja, gak apa-apa. Kan kalau kita terlambat bangun, itu uzur. La hadza khata'. Ini adalah hal yang keliru. Sengaja dia tidur sebelum salat, ini menandakan bahwa tidak ada ta'zim kepada dirinya di dalam ibadah salat. Kalau seorang, kalau dia itu salat dalam keadaan mengantuk, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk tidur. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud." Kata Rasulullah SAW, kalau seorang dari kalian na'as, mengantuk, kalau ada seorang dari kalian mengantuk, kata Nabi SAW dalam keadaan dia salat, maka dia tidurlah. Maka dia tidur. Fa innahu la yadri, kata Nabi SAW, karena dia tidak tahu. La'allahu yastaghfirullaha fayasubbu nafsah. Dia tidak tahu, mungkin dia itu ingin meminta ampun untuk dirinya, namun dia karena ngantuk akhirnya dia mencela dirinya sendiri. Nah, kalau seorang dia berada dalam satu kondisi sangat ngantuk, maka silakan tidur.
Sangat ngantuk, silahkan tidur. Tetapi menyengajakan sebelum sholat tidur dan beranggapan bahwa tidur adalah uzur dari uzur-uzur dia meninggalkan sholat jamaah, ini adalah hal yang keliru. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, bagaimana dengan qailulah? Bagaimana dengan qailulah? Qailulah adalah tidur siang. Nah, para ulama mereka berbeda pendapat. Kapan qailulah itu dianjurkan untuk dilakukan? Sebelumnya qailulah adalah tidur siang, dan itu adalah sesuatu yang dianjurkan dalam syariat Islam ya. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qilu fa inna syaitana la taqilu." Kalian qailulahlah, tidur sianglah, karena syaitan tidak tidur siang. Namun kapan dia tidur siang? Para ulama mereka mengatakan, ada yang mengatakan tidur siang itu setelah zuhur. Ada yang mengatakan tidur siang sebelum zuhur, setelah dia menjalankan salat duha. Ala kullin, semua baik tidur siang sebelum zuhur atau setelah zuhur itu semua dinamakan qailulah. Namun seandainya dia memilih untuk sebelum zuhur, hendaknya dia itu mengambil waktu yang cukup sehingga dia tidak terlambat dalam salat zuhur. Bukan kemudian qailulah 10 atau 15 menit sebelum azan zuhur. Nah, 10 atau 15 menit sebelum azan zuhur lalu dia qailulah. La hadza khata, ini tidak dianjurkan. Ini tidak dibenarkan. Ainam. Baik. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan di sini, man ta'akhkhara 'anis shalah. Silakan dilihat di kitab. Siapa yang dia ta'akhkhara, makna ta'akhkhara adalah menunda-nunda salat atau terlambat. Menunda atau terlambat dalam salat, walam yudrik illa raka'atan wahidah. Sehingga dia tidak mendapatkan kecuali 1 rakaat saja. Qabla intiha'il waqt, sebelum waktunya itu habis. Ini adalah contoh kasus seorang bisa jadi karena uzur gitu ya. Bisa jadi karena dia uzur ataukah karena dia itu memiliki kesiangan misalnya, atau dia lupa melakukan sholat, sehingga dia itu tidak mendapatkan waktu sholat kecuali 1 rakaat saja. Kalau dia sholat 2 rakaat habis waktunya, dia hanya 1 rakaat saja. Apa yang dia lakukan? Kata beliau rahimahullah wa hafizah, man adraka raka'atan minas shalah qabla khuruji waqtiha. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat di dalam salat sebelum keluar waktunya, faqad adrakaha, maka dia telah mendapatkan waktu salat tersebut. Misal, ada seorang yang dia kesiangan di dalam bangun salat zuhur, sehingga ketika dia bangun tersisa 5 menit habis waktu salat zuhur dan masuk salat asar. Habis waktu salat zuhur dan masuk salat asar. Nah, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia salat, dia hanya dapat 1 rakaat saja, kemudian adzan asar. Dapat 1 rakaat aja, kemudian dia adzan asar, berkumandang adzan asar. Maka kata beliau di sini, dia telah dianggap masuk atau mendapatkan waktu zuhur, walaupun dia hanya mendapatkan 1 rakaat saja. Nah, li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man adraka raka'atan minas subhi, siapa yang dia mendapatkan 1 rakaat dari salat subuh, qabla an tatlu'a asy-syams, sebelum terbitnya matahari, sebelum terbitnya matahari, faqad adraka subha, maka dia telah mendapatkan waktu salat subuh.
Jadi dia dapat 1 rakaat saja, maka dia mendapatkan waktu sholat subuh. Dia mendapatkan waktu sholat subuh. 1 rakaat dia dapat. Qala wa man adraka raka'atan minal 'ashr, dan siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar qabla an taghruba syams, sebelum matahari tenggelam, faqad adrakal 'ashra, dia telah mendapatkan waktu sholat asar. Ini dia penjelasannya. Baik, namun kata beliau, wa hadza fi haqqi man kana ma'dzuran. Ini bagi orang yang punya uzur. Nah, seperti tertidur, ataukah seorang wanita yang dia bersih suci dari haid atau nifas, ataukah seorang yang dia itu terlupa dari sholat. Nah, orang yang seperti ini dia punya uzur, sehingga tidak jadi masalah untuk dirinya. Wa amma man lam yakun ma'dzuran, tetapi orang yang dia tidak memiliki uzur, wa tasyaghal, dan dia menyibukkan dirinya. Dia tidak punya uzur. Ya, artinya ngapain? Dia hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan dia. Sibuk dengan pekerjaannya, dia tersibukkan dengan sesuatu, fa innahu ya'tham, maka dia itu dianggap telah berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia itu mengabaikan kewajiban sholat, sehingga tidak tersisa kecuali 1 rakaat. Nah, wa idza adraka raka'atan qabla khurujil waqt, kalau dia mendapatkan 1 rakaat sebelum waktunya keluar, yakunu mudrikan, dia dianggap. Nah, artinya walaupun rakaat kedua, ketiga, keempat sholat zuhur dilakukan di waktu asar, dia tetap dianggap sebagai seorang yang melakukan sholat zuhur, walaupun hanya 1 rakaat. Namun karena dia tidak ada uzur dan dia tersibukkan, kata beliau, ya'tham, dia itu berdosa. Nah, bagi seorang yang dia memiliki uzur, maka orang yang seperti itu tidak berdosa. Dan disinilah kita perlu menyinggung hal yang berkaitan dengan uzur, yang sangat sering kadang kita terjadi adalah hal yang berkaitan dengan jamak dan qasar. Naam, kadang seorang itu dia terjebak dalam situasi begini. Dia itu berangkat melakukan safar dari rumahnya, ya. Dia berangkat melakukan safar dari rumahnya, misalnya setelah zuhur, anggaplah dari kota Banda Aceh menuju Sigli misalnya. Dia berangkat jam 2 siang. Atau misalnya kita ambil contoh yang lebih jelas, dia berangkat sebelum zuhur. Nah, dia berangkat sebelum zuhur. Kemudian dia berangkat dari rumahnya sebelum zuhur. Azan zuhur dia di perjalanan, anggaplah baru sampai daerah Lambaru misalnya. Tapi dia nanti aja sholatnya di jamak saja. Berjalan sampai mendekati daerah kota tujuan dia, Sigli misalnya. Itu 15 menit sebelum masuk waktu asar. Itu 15 menit sebelum masuk waktu asar. Nah, kebiasaan orang yang sering terjadi, dan ini memang sering kita dapati ya, dia akan mengatakan kepada supirnya atau jalan aja, belum masuk waktu asar, jalan saja, belum masuk waktu asar. Jadi seakan-akan dia itu tidak boleh untuk sholat zuhur di waktu itu. Jadi seakan-akan dia itu tidak boleh untuk melakukan sholat zuhur di waktu itu. Kenapa? Karena sudah mau asar. Sehingga berhenti aja sini, enggak, terus belum adzan asar, belum masuk waktu asar. Padahal ikhwan dan akhwat dan talabatul ilm yang dimuliakan Allah, kita itu boleh melakukan salat zuhur walaupun 15 menit lagi sebelum masuk waktu asar. Dan kita punya uzur karena kita musafir. Kita memiliki uzur karena kita itu musafir. Sehingga kita berhenti di masjid, kita sholat zuhur karena kita belum sholat zuhur.
Karena kita statusnya musafir, kita qashar 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Masih ada 5 menit sebelum adzan asar. Dia boleh menjamak asar ke waktu zuhur, walaupun sudah mau masuk waktu asar, walaupun hampir adzan asar. Dia boleh dia sholat 2 rakaat lagi, sehingga adzan berkumandang dia sudah selesai sholat asar, dia melanjutkan perjalanannya. Hadza jaiz. Ini boleh. Ya, jadi bukan kemudian karena sudah hampir masuk waktu asar, kita jamak aja, jamak takhir. Boleh juga jamak takhir. Tetapi bagi mereka yang ingin melakukan sholat zuhur lebih cepat, apalagi di waktu zuhur, karena dia adalah seorang yang musafir, maka dia diperbolehkan dalam hal ini. Taib, ikhwan dan akhwat, dan juga para talabatul ilm yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang permasalahan jamak dan qashar, kita masuk ke dalam tema yang kita sebutkan dalam judul. Kalau kita masuk dalam pembahasan terkait dengan jamak dan qashar, kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan jamak dan apa yang dimaksud dengan qashar. Yang dimaksud dengan jamak maknanya adalah seorang menggabung waktu salat. Seorang menggabung waktu salat. 2 waktu salat menjadi 1 waktu salat. Dan ini berlaku hanya antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Selain 2 pasangan itu tidak ada yang namanya jamak. Asar dengan maghrib tidak ada. Isya dengan subuh juga tidak ada. Subuh dengan zuhur juga tidak ada. Jamak itu hanya antara zuhur dan asar, ataukah maghrib dan isya. Dan jamak ini disebutkan oleh para ulama memiliki 2 bentuk. Yang pertama adalah jamak takdim, dan yang kedua adalah jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Yang dimaksud dengan jamak takdim adalah takdim itu memajukan. Dari sini kita sudah tahu bahwa jamak takdim adalah kita memajukan waktu salat. Ainam, kita memajukan waktu salat yang belakang ke depan. Kalau misalnya kita ingin menjamak antara zuhur dan asar, maka jamak takdim maknanya salat asar kita lakukan di waktu salat zuhur. Maghrib dan isya, maka artinya salat isya kita lakukan di waktu salat maghrib. Ini namanya jamak madza? Takdim. Sedangkan yang kedua adalah jamak takhir. Sering ini sudah kita ketahui semua insyaallah, yaitu seorang melakukan salat di akhir waktu. Yang pertama atau yang awal diundur perbuatannya di akhir waktu. Misalnya dia ingin melakukan jamak antara zuhur dan asar dengan jamak takhir, maka artinya dia akan melakukan salat zuhur di waktu salat asar. Maghrib dan isya, maka maknanya adalah dia melakukan salat maghrib di waktu salat isya. Dan kedua-duanya adalah sesuatu yang warid teriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua-duanya teriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas, diriwayatkan Bukhari Muslim. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safari baina salati adh-dhuhri wal 'ashr. Idza kana 'ala dhahri sayr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak di dalam safar antara salat zuhur dan salat asar kalau beliau sedang berada di atas perjalanan. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya, dan beliau juga menjamak antara salat maghrib dan salat isya. Taib. Dan di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah dilihat oleh Ibnu Umar. Beliau itu terburu-buru dalam melakukan safar. Sehingga karena beliau ingin cepat berangkat, kana yuakhiru salatal maghrib hatta yajma'a bainaha wa baina salatil isya. Beliau undur salat maghrib sampai kemudian beliau menggabung salat maghribnya itu dengan salat isya. Nah, artinya ini adalah dalil bahwa Nabi SAW menjamak dengan jamak takhir. Nah, kemudian yang berkaitan dengan qasar, apa yang dimaksud dengan qasar? Dari maknanya, qasar adalah pendek. Artinya memanjangkan yang panjang, memendekkan yang panjang. Maknanya adalah memendekkan yang panjang. Dan dalam hal ini adalah salat yang memiliki 4 rakaat dilakukan dengan diringkas menjadi 2 rakaat. Dan ini hanya berlaku di dalam salat yang memiliki jumlah rakaatnya 4, yaitu salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Adapun selain 3 salat itu tidak teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau itu melakukan qasar. Salat subuh 2 rakaat diqasar jadi 1. Atau misalnya salat maghrib 3 rakaat diqasar menjadi 1,5. La, tidak ada teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Namun zuhur, asar dan isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qasar dengan melakukannya 2 rakaat untuk 1 waktu salat. Nah, sehingga ketika digabung antara jamak dan qasar, maka salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Diselingi dengan salam. 2 rakaat salam itu sebagai salat zuhur, 2 rakaat salam sebagai salat asar. Ataukah maghrib dan isya 3 rakaat salam sebagai salat maghrib, kemudian 4 rakaat salam sebagai 2 rakaat lagi salam sebagai salat isya. Demikian ikhwan dan akhwat serta para talabatul ilm yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena ini adalah 2 pembahasan yang berbeda antara jamak dan qasar. Naam, antara jamak dan qasar. Maka kita akan mulai dulu pembahasan terkait dengan permasalahan al-jama'. Kita akan bahas dulu terkait dengan permasalahan al-jama'. Baru kemudian kita akan membahas terkait dengan permasalahan qasar. Nah, ikhwan dan akhwat dan talabatul ilm yang dimuliakan Allah. Al-jam'u, menjamak, sudah kita sebutkan tadi definisinya. Dalilnya, bentuk jamaknya ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Perlu kita ketahui bersama bahwa jamak di dalam salat itu lebih fleksibel hukumnya dibandingkan dengan qasar. Artinya mana? Artinya seorang itu dia boleh untuk melakukan jamak. Seorang itu boleh untuk melakukan jamak walaupun dia itu tidak dalam keadaan musafir. Walaupun dia tidak dalam keadaan musafir. Naam, jamak dan qasar identik dengan salat musafirin. Namun pendapat yang benar bahwa jamak dan jamak itu boleh dilakukan oleh seseorang walaupun dia tidak musafir. Artinya ada di sana uzur-uzur yang lain. Dan bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashr. Beliau itu pernah menjamak antara zuhur dan asar. Wa bain al-maghrib wal isya, antara maghrib dan isya fil Madinah, di kota Madinah. Artinya kalau di kota Madinah Nabi SAW bukan musafir. Karena beliau tinggal di kota Madinah. Di kota Madinah min ghairi khaufin wala matar. Dalam keadaan tidak ada kekhawatiran yang terjadi. Kekhawatiran mungkin diserang musuh. Tidak juga ada hujan. Kalau ada hujan, mungkin hujan sehingga beliau menjamak. Nanti akan kita bahas terkait dengan permasalahan menjamak di dalam hujan.
Nah, ketika Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tinggalnya di kota Madinah, syuf bayangkan. Kemudian beliau menjamak dalam keadaan tidak ada kekhawatiran yang terjadi dan tidak ada hujan yang terjadi. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang boleh melakukan jamak salat walaupun tidak ada uzur sama sekali. Walaupun tidak ada uzur sama sekali. Naam. Tiba-tiba dia menjamak itu antara maghrib dan isya, antara zuhur dan asar. Fa talabatul ilm yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, namun disebutkan oleh para ulama bahwa ini tidak bisa dijadikan sebagai didan. Tidak bisa dijadikan sebagai didan. Didan itu artinya kebiasaan. Oleh karena itu Sa'id ibnu Jubair yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas tadi bertanya kepada Ibnu Abbas, "Lima fa'ala dzalik?" Wahai Ibnu Abbas, kenapa Nabi SAW menjamak salat dalam keadaan tidak ada uzur? Tidak ada uzur. Qala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Kai la yuhrija ummatah." Tujuannya adalah agar tidak memberatkan umatnya. Namun sekali lagi ini tidak bisa dijadikan sebagai kebiasaan. Naam, sikit-sikit dia menjamak. Kalau nggak sholat isya udah dijamak tadi. Besoknya nggak sholat asar udah dijamak tadi. Wahakadha. Ini adalah sesuatu yang harus kita pahami bersama. Ainam. Sekarang setelah kita mengetahui bahwa jamak itu diizinkan dalam konteks syariat, ya, jamak itu diizinkan dalam konteks syariat walaupun tidak ada uzur. Walaupun tidak ada uzur. Perlu kita ketahui di sini uzur yang terjadi dan itu menjadi dasar seorang boleh melakukan salat jamak. Sebelum qasar ya, jamak dulu. Uzur yang seorang itu dia diizinkan untuk melakukan jamak. Kalau tidak ada uzur boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Nah, yang ingin kita bahas adalah uzur yang memang secara konsep syariat seorang diizinkan ya. Secara konteks syariat seorang diizinkan untuk dia itu melakukan perbuatan jamak, salat jamak antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Naam. Di antara yang disebutkan oleh para ulama a'dzar yang seorang itu dia boleh melakukan jamak. Hal yang pertama dan itu yang paling ma'ruf adalah as-safar. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Hizam hafizahullah di sini. As-safar. Safar adalah uzur yang pertama dan itu disepakati oleh para ulama. Seorang boleh melakukan al-jam'u baina adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal isya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Anas bin Malik dan juga hadis Ibnu Umar yang semuanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal isya. Nabi SAW itu menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safari rak'ataini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat ketika beliau safar 2 rakaat. Ini akan kita bahas nanti dalam pembahasan al-qasar. Namun, ikhwan dan akhwat, begitu juga para talabatul ilm semuanya. Hal yang berkaitan dengan safar, hal yang berkaitan dengan as-safar, yang dengannya seorang itu dia boleh melakukan jamak, tidak semua bentuk safar. Karena ini adalah hal yang sering kita ulang dan kita lewati dalam setiap pembahasan kita, akan kita sebutkan secara singkat saja ya, sebagai bab murajaah untuk kita bersama. Baik. Pertama, terkait dengan
safar. Iya. Terkait dengan safar, seseorang tidak dianggap musafir kecuali dalam dua keadaan. Pertama adalah dia berada di atas perjalanan, ataukah yang kedua dia menetap di suatu daerah untuk suatu keperluan. Yang pertama adalah dia berada di atas dhahri as-sayr, di atas kendaraannya, mobilkah, pesawat, ataukah kereta api dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk safar yang pertama. Nah, kapan seorang itu dianggap musafir? Ketika dia menaiki kendaraannya. Pendapat yang paling ma'ruf di antara para ulama, dan itu sesuai dengan dalil disebutkan oleh para ulama, dikembalikan kepada uruf masyarakat setempat. Kapan masyarakat menilai suatu jarak itu dianggap safar, maka dia boleh menjamak. Dan tentunya berbeda-beda penentuan safar di dalam suatu daerah dengan daerah yang lain, satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, bahkan satu waktu dengan waktu yang lain. Ya, dari Banda Aceh sampai Sigli, orang dulu kemarin, tahun lalu, 10 tahun yang lalu, itu jelas itu adalah jarak safar. Tetapi bisa jadi akan berubah ya, kalau jalan tolnya udah selesai dan tembus, begitu. Sehingga seorang bisa bolak-balik ke Sigli, Banda Aceh sehari 10 kali mungkin. Jalan-jalan aja gitu, ngabisin duit, bayar tol, bolak-balik, mungkin dalam sehari semalam sekian kali. Sudah nggak ada lagi jarak safar, maka hukumnya berbeda. Nah, di sana ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW melakukan jamak ketika beliau melakukan perjalanan sekian mil. Ada yang mengatakan 30 mil, ada yang mengatakan 25 mil, ada yang mengatakan 35 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. Namun semua riwayat yang menunjukkan hal itu, ikhwan dan akhwat dan talabatul ilm, semuanya adalah riwayat yang dhaifah semuanya. Tidak ada yang sahih. Ada yang mengatakan seorang dianggap safar kalau sudah tidak kelihatan lagi rumah-rumahnya. Ini juga tidak ada dalil yang baku menjelaskan hal ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya dan banyak dari kalangan ulama mu'asirin menjadikan batas safar dikembalikan kepada uruf. Dan ini berlaku bukan hanya dalam bab jamak, masuk dalam bab qasar, masuk juga dalam bab wujub al-mahram lil mar'ah 'inda safar. Wajibnya seorang wanita didampingi mahram ketika dia melakukan perjalanan safar. Ini dia di sini babnya. Sedangkan keadaan safar yang kedua, ya. Adapun keadaan safar yang kedua, adalah safar yang menetap. Dinamakan oleh para ulama dengan mustautin. Dan pendapat secara ringkas ya, pendapat yang paling kuat wallahu a'lam bishawab adalah dengan diukur 4 hari. Kalau seorang niat tinggal di suatu daerah kurang dari 4 hari, maka sejak datang sampai pulang dia statusnya musafir. Dia boleh menjamak setiap saat. Namun kalau dia niatnya tinggal di suatu daerah lebih dari 4 hari, maka sejak dia datang, bukan setelah 4 hari, tapi sejak dia datang sampai dia pulang, dia tidak lagi dianggap musafir. Dia adalah mukim di tempat itu. Karena dia mukim, maka berlaku hukum-hukum seorang yang mukim, tidak ada di situ jamak, tidak ada qasar dan lain sebagainya. Wallahul musta'an. Ini hal yang berkaitan dengan as-safar. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para talabatul ilm. Para ulama mereka menyebutkan di dalam permasalahan safar terkait dengan safar maksiat. Seorang yang dia melakukan safar maksiat, ya macam safar maksiat banyak bentuknya, banyak modelnya. Apakah dia mendapatkan uzur untuk melakukan jamak di dalam salatnya? Wallahu a'lam bissawab. Secara asal dia mendapatkan hukum
dan dia diminta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal yang dia lakukan dari perbuatan safarnya tersebut. Wallahul musta'an. Kemudian ikhwan dan akhwat dan talabatul ilm semuanya, beliau menyebutkan di sini wa kadzalikal jam'u biduni qasrin. Dan juga seorang boleh menjamak tanpa dia mengqasar. Jaiz, boleh. Li udhrin akhar ghairi safar, karena uzur yang lain tanpa safar. Jadi artinya bukan hanya safar aja sebagai uzur. Dia bisa mengambil uzur lain gitu. Dia bisa dengan uzur lain dia melakukan jamak. Walaupun sebenarnya jamak boleh dilakukan walaupun tanpa ada uzur sama sekali. Tapi itu tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan. Contohnya ka'udhri al-khawf asyadid. Nah, al-khawf asyadid, kekhawatiran yang sangat, ya, kekhawatiran yang sangat. Apakah perampok atau yang semisalnya. Ini adalah salah satu dari uzur seorang itu boleh melakukan jamak. Begitu juga al-marad, sakit. Nah, boleh seorang menjamak kalau dia sakit. Dia nggak sanggup untuk menjaga tubuhnya dalam setiap waktu salat. Lalu dia jamak antara zuhur dan asar atau antara maghrib dan isya, boleh. Apakah jamak takdim ataukah jamak takhir? Qala wa man syaqqa alaihi, atau orang yang berat. Dan masyaqqah di sini apakah berkaitan dengan sakit ataukah berkaitan dengan hal yang lain? Contoh, najasah. An-najasah itu maksudnya adalah seorang yang dia sudah tua sehingga dia itu tidak bisa untuk membersihkan najis tubuhnya setiap saat. Harus dibantu oleh orang lain atau anaknya. Nasallallahu alaihi wasallam. Apakah dalam keadaan seperti ini dia boleh menjamak? Naam, dia dianggap seperti orang yang sakit. Walaupun dia tidak sakit, cuman sudah lanjut usia. Namun sudah lanjut usia. Naam. Ini termasuk al-masyaqqah. Qala wa kadzalikal matar, dan juga hujan. Naam, di sana ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat ketika sedang turun hujan. Namun pertama hadis ini diperselisihkan oleh para ulama ya, antara yang mensahihkan atau yang melemahkan. Namun saya lebih condong pendapat para ulama yang melemahkan. Kalau hadisnya lemah maka tidak ada syariatnya menjamak ketika hujan. Namun para ulama yang mereka mensahihkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka memberikan syarat bahwa jamak ketika hujan itu berlaku hanya di masjid. Tidak benar kalau seorang salat maghrib dia salat di rumah. Kenapa? Karena hujan. Naam, hujan adalah sudah salah satu uzur kita tidak ke masjid, sudah kita bahas pada majelis yang lalu. Namun akhirnya dia habis salat maghrib, qomat, suruh ke anaknya qomat. Qomat, iya, jamak. Padahal jamak itu dalam hujan hanya berlaku ketika dia salat di masjid. Naam, karena dikhawatirkan orang yang ada di masjid mereka itu kerepotan untuk pulang karena hujan, kemudian pergi lagi. Naam, mereka melakukan jamak di masjid antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya karena hujan. Karena hujan. Namun bagi mereka yang sholat di rumah, lah, ya namanya dia di rumah nggak kemana-mana, dia silahkan melakukan sholat sesuai dengan waktu kapan itu masuk. Wallahu alam bissawab. Naam. Alhasil ikhwan dan akhwat dan talabatul ilm semuanya, seorang la yatasahal. Dia tidak bermudah-mudahan dengan permasalahan jamak, walaupun secara asal jamak itu diperbolehkan, walaupun tidak ada uzur sama sekali. Wallahul musta'an. Baik, mengingat waktu sudah mau habis, sehingga baqiyatul mabhath insyaallah sanuwasilhu fi ad-darsal qadim. Kita akan lanjut di pelajaran yang akan datang. Dan pastinya ada hal yang mungkin belum sempat kita sebutkan, mungkin bisa jika ingin bisa ditanyakan melalui forum yang ada. Nah, kita berikan waktu sesaat, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan.
Taib, ada pertanyaan yang masuk. Kita jawab untuk menyikat waktu. Bagaimana hukum seorang musafir yang berniat untuk menjamak sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir? Nah, berarti jamak takhir sholat maghrib dilakukan di sholat isya. Lalu ketika belum masuk waktu isya, ia meninggal dunia. Wassallallahu alaihi wasallam. Apakah ia berdosa atas sholat maghrib yang ia tinggalkan itu dalam keadaan dia sudah berniat untuk menjamaknya, Ustaz? Naam, tidak, dia tidak mendapatkan dosa karena dia memang dalam posisi memiliki uzur. Dia dalam posisi memiliki uzur. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita menjamak takhir maghrib dan isya, manakah yang lebih dahulu kita lakukan, maghrib ataukah isya? Kalau kita menjamak takhir, maka kita melakukan yang lebih dahulu. Perlu kita lakukan zuhur dan asar, maka kita sholat zuhur dulu. Maghrib dan isya, maka kita sholat maghrib dahulu. Demikian. Kalau terjadi perbedaan rakaat, ya misalnya kita sama-sama takbir dengan imam sholat, artinya kita musafir gitu ya, dari Banda Aceh misalnya sebelum maghrib, udah nanti aja kita jamak takhir aja di Sare misalnya salat isya. Sampai Sare rupanya azan isya dan qomat. Maka dalam keadaan seperti ini seorang musafir dia harus ikut. Dia dianjurkan untuk ikut salat berjamaah. Jangan dia salat sendirian. Kalau dia salat sendirian, maka dia menunggu selesai salat jamaah dulu baru dia ingin salat sendirian, silahkan. Karena memang dasarnya dia boleh untuk tidak salat jamaah. Tapi dia tidak diperkenankan ada jamaah umum kaum muslimin dia juga salat sendirian. La. Tidak diperkenankan demikian. Akhirnya dia bergabung dengan imam, dengan jamaah salat isya yang mereka salat isya. Sedangkan kita belum salat maghrib. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita salat maghrib 3 rakaat. Pas di rakaat ketiga kita tasyahud boleh, langsung salam, lalu kita berdiri melanjutkan untuk rakaat pertama kita ya, atau rakaat keempat jamaah kaum muslimin. Ataukah ketika tasyahud kita menunggu salamnya sama-sama dengan imam, itu juga boleh. Namun dia melakukan sholat maghrib dulu karena dia belum sholat maghrib. Bagaimana mau sholat isya? Hakadha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Misalnya saya pergi ke Jakarta berniat silaturahmi selama 2 pekan. Di sana apakah dari baru sampai saya tidak boleh menjamak salat? Kalau 2 pekan, maka dia di Jakarta itu statusnya bukan musafir. Karena dia statusnya bukan musafir, maka tidak ada hukum yang berkaitan dengan safar. Karena batas minimnya adalah 4 hari. Dia sudah 2 pekan, maka dia sejak datang sampai pulang nanti dia itu statusnya sebagai seorang mukim, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang lain, bagaimana hukumnya untuk melakukan jamak atau qasar salat ketika kita pergi ke suatu daerah dan sudah memperkirakan lamanya berada di sana. Namun selama berada di daerah tersebut kita setiap hari bekerja, bepergian dari tiap tempat ke tempat lainnya di daerah tersebut untuk suatu keperluan. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan ini adalah seseorang yang dia itu misalnya ke Jakarta, niatnya berapa hari? Niatnya adalah 1 pekan. Nah, sesuai kaidah dia bukan seorang musafir, dia mukim. Namun hari ini dia ke kota ini, hari ini ke kota itu. Nah, orang yang seperti ini masuk dalam kategori orang yang mutaraddid. Mutaraddid adalah orang yang dia ragu. Maka orang yang ragu statusnya musafir walaupun berbulan-bulan. Ya. Orang yang dia itu ragu statusnya musafir, ragu kapan balik ya. Maka statusnya itu dia musafir walaupun berbulan-bulan.
Disitulah teriwayatkan kalau Ibnu Umar pernah beliau berada di daerah Azerbaijan dalam keadaan waktunya 6 bulan dan beliau mengqashar salat. Kenapa? Karena beliau menunggu waktu kapan pulang, gak bisa-bisa. Sehingga beliau mungkin besok, rupanya besok ada uzur. Oh mungkin besoknya lagi, rupanya ada uzur. Mungkin besoknya lagi. Nah orang yang seperti ini, ikhwan, akhwat dan thalabatul ilm semuanya statusnya musafir, walaupun berbulan-bulan. Kenapa? Karena dia gak tahu kapan dia bisa pulang. Nah barangkali yang sama pertanyaannya seperti itu maksudnya. Artinya hari ini dia ke Tangerang, besok dia ke Bandung, besoknya lagi dia ke Bogor, besoknya lagi dia entah kemana-mana mutar. Maka orang yang seperti ini statusnya adalah status musafir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang lain. Seorang berangkat pada maghrib dari Takengon ke Banda Aceh. Untuk salat maghrib dan isya, apakah sudah boleh dijamak sebelum berangkat safar? Dan apakah pada waktu salat tersebut dia sudah disebutkan sebagai orang yang safar, sementara dia masih baru berangkat untuk safar? Nah, ini pertanyaan bagus, terlupakan kita sampaikan. Jamak itu dia lebih fleksibel seperti yang kita singgung tadi. Lebih fleksibelnya adalah dia boleh dilakukan walaupun kita belum safar. Walaupun kita belum safar. Artinya begini, seperti yang ditanyakan tadi, dia dari Takengon mau ke Banda Aceh. Berangkatnya maghrib, habis maghrib lah misalnya. Apakah boleh dia sholat maghrib dia jamak isya? Jawabannya boleh. Jawabannya sangat boleh. Sangat boleh. Karena jamak itu dia masih diizinkan walaupun dia belum berangkat. Dan surah yang paling tepat adalah jamak takdim. Kalau jamak takhir nggak tahu bentuk kasus terjadinya bagaimana. Kalau jamak takdim, na'am, ini sering terjadi. Barakallahu fikum. Dia dianggap musafir. Tapi dia belum bisa mengqashar ya. Jadi dia tidak boleh mengqashar. Kalau dia antara maghrib dan isya maka 3 rakaat plus 4 rakaat salat isya. Karena qashar nanti lebih ketat. Dia hanya disyariatkan ketika sudah melakukan perjalanan. Baik Ustaz, boleh tidak menjamak isya ke maghrib, jamak takdim, karena takut ketiduran, karena terlalu letih dari kantor, karena suatu pekerjaan. Seandainya tidak ada uzur saja boleh. Seandainya tidak ada uzur saja boleh. Apalagi ada uzur. Namun tidak perlu dijadikan kebiasaan, dan tentunya keletihan itu sebenarnya adalah bukan uzur yang tidak bisa seorang menghindarinya. Dia bisa mengambil waktu yang cukup untuk istirahat sebelum dia melakukan sholat maghrib wakada. Namun sekali lagi, seorang tidak ada uzur saja boleh untuk melakukan jamak, namun tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Jadi boleh saja. Melakukan sholat qashar pada salat jahriyah, apakah bacaannya dijaharkan? Kalau sholat isya maka 2 rakaat jahriyah. Yang diqashar adalah, yang dipotong adalah yang 2 belakang, bukan 2 depan ya. Jadi tetap dia membaca dengan bacaan jahriyah. Barakallahu fikum. Seorang wanita yang akan melahirkan, menjamak atau mengqashar salat. Kalau dia masih dalam status wajib salat, ya, belum keluar darah, yang darah itu tercampur dengan kontraksi, maka dia boleh untuk menjamak. Sekali lagi, jamak itu lebih fleksibel, walaupun ada uzur-uzur yang telah disebutkan dalam konteks syariat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana apabila pekerjaan dia seorang dokter ahli bedah saraf yang biasanya menangani operasi selama lebih dari 12 jam untuk satu kasus bedah saraf, sehingga dia tertinggal waktu salatnya? Apakah berlaku juga hukum jamak salat baginya? Apakah boleh dia menjamak salat setelah selesai operasi? Naam, boleh dia menjamak salat. Boleh dia menjamak salat bagi dokter yang kalau dia meninggalkan pasiennya sangat besar kemungkinan kolaps pasiennya, meninggal dan lain sebagainya. Namun kalau dia bisa melakukan sesuatu yang terbaik gantian, nah,
Ataukah dia bisa menyerahkan kepada juniornya, ataukah pembantunya, ataukah teman operasinya, maka dalam hal ini itu lebih bagus. Tetapi kalau dia melakukan jamak, tidak boleh keluar dari waktu. Maghrib dan isya, ya nggak boleh kita salat maghrib dan isya habis subuh. Dijamak, maghrib dijamak habis isya misalnya. Taib. Nah ini tidak diperkenankan demikian. Atau zuhur dan asar dijamak, salatnya habis maghrib. Nah itu nggak boleh. Maka bagaimanapun walaupun dia sebagai seorang dokter, tidak boleh dia menunda waktu salat sampai keluar waktu salat. Tetapi jamak salah satu dari uzur. Bolehkah melakukan jamak salat secara berjamaah? Nah, boleh. Disebutkan oleh para ulama boleh. Apakah supir bus atau semisalnya juga termasuk musafir? Ya, nah musafir. Tidur di bus, makan di bus, semua di bus. Tapi karena dia sudah melakukan jarak safar, nah. Kecuali kalau dia sudah boyong rumahnya dimasukin dalam bus. Nah, yang seperti itu bisa dianggap dia tinggal di rumah berjalan, gitu. Dia musafir lalu terlewatkan sholat tarawih. Nah, sholat di siang harinya 12 rakaat, kalau biasanya sholat 11 rakaat. Ada hadis dari Nabi SAW menyebutkan hal demikian. Siapa yang dia tertidur di malam hari sholat malam, maka dia sholat di siang hari 12 rakaat. Hadisnya sahih. Bagaimana hukumnya sholat terlewatkan pada waktunya karena naik kendaraan umum tidak berhenti pada jam sholat? Kalau masih dalam batas jamak, ya zuhur dan asar, maghrib dan isya, nggak jadi masalah. Kita berangkat dari tempat A, kota A, sampai di kota B jam 5 sore. Masih ada waktu 1 jam lagi untuk sholat maghrib, maka boleh, nggak jadi masalah. Tapi kalau kita berangkat dari kota A sampai tujuan sudah habis waktu sholat sekaligus jamak-jamaknya, kita berdosa. Solusinya adalah kita sholat di kendaraan, atau kita memaksa supir untuk berhenti. Alhamdulillah kita di Aceh, para supir bus mereka faham dan mereka sudah diberikan pesan untuk menjaga waktu sholat subuh. Ini yang paling sulit, waktu sholat subuh ya. Banyak di tempat-tempat lain kadang seorang harus ngemis sama supirnya, itu pun kadang gak dikasih karena supirnya mungkin tidak paham agama. Nasallallahu alaihi wasallam. Namun di daerah Aceh di sini, alhamdulillah, malah penumpangnya nggak ada yang sholat. Supirnya udah berhenti nunggu, mana kok nggak ada yang turun, tidur semuanya. Wallahu musta'an. Baik, ikhwan dan akhwat dan talabatul ilm, semuanya waktu yang kita miliki sudah habis, sehingga insyaallah akan kita cukupkan sekian. Pembahasan tersisa akan kita sambung di majelis yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.